Shalom seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Kami ucapkan selamat beribadah pagi hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa korban syukur kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kembali kami bersama-sama umat-Mu, kami boleh datang beribadah, merendahkan diri kami mencari akan wajah-Mu. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah Engkau hadir dan berkenan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau menjamah dan melawat setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Karena kami percaya di saat kami datang menyembah-Mu, di situ kuasa-Mu bekerja. Sesuatu yang baru terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir dan bertakhta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur pagi hari ini buat kasih Allah dalam hidup kita. Hey. Mari bersama-sama umat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Haleluya. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari kita menari bersama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari bersama-sama menari. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Music, haleluya. Mari bersorak-sorak pagi hari ini. Mari bersukacitalah sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Katakan sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai semua katakan. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Come on. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Seumur hidupku. Sekali lagi.
percaya berikan tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita saudara. Selalu baru setiap pagi. Haleluya, haleluya. Mari kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita menyembah Dia. Kita mau tenggelam dalam hadirat-Nya pagi hari ini. Shikarala barala marala marala. Shikata karala barala marala marala. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Mari bersama-sama katakan, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini saudara. Mari jemaat Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bawa penyembahan dan korban syukur di hadapan Allah. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah kerinduan kami ya Bapa. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, amin. Saya mau cinta. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya,
saudara. Mari angkat penyembahanmu pagi hari ini. Mari engkau yang mengasihi Tuhan, mari angkat penyembahanmu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Yesus, Kau yang terutama. Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji dengan segenap hatimu. Mari pribadi lepas pribadi menyembah Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah setiap pribadi lepas pribadi boleh mengalami Engkau Tuhan pagi hari ini. Mari jangan padamkan roh saudara. Sembah dalam roh dan kebenaran. Sembah Yesus, sembah Yesus. Mari berdoa saudara, berdoa menyembah Dia.
Ya Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah dalam hidup kami. Engkaulah yang terutama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Syakarala baba 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 takabaya Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami. Inilah sembah kami kepadamu Tuhan. Mari buka hati saudara lebih lagi di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan pagi hari. Mari angkat tanganmu ke surga. Angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku berkatakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Yang percaya berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Biarlah itu boleh menjadi kerinduan kami dalam kehidupan kami. Di setiap waktu kami untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan di pagi hari ini mengawali ibadah kami dengan puji-pujian penyembahan, itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan belajar juga akan kebenaran firman-Mu. Engkau telah menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di hari ini. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu, menyuci kuduskan hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu yang telah Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman yang ditaburkan itu boleh menjadi kekuatan, peneguhan, penghiburan, sekaligus peneguran bagi kami semuanya.
Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Shalom seluruh jemaat The Chosen Community Surabaya, apa kabar? Senang sekali di hari Minggu ini kita bersama-sama bisa memuji menyembah Tuhan. Sebentar kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai komitmen dari The Chosen Surabaya, kami ingin senantiasa memberikan firman yang terbaik, pengajaran yang terbaik, pengajaran yang benar, pengajaran yang menguatkan dan mempertumbuhkan iman kita. Pagi ini kita akan sama-sama dilayani oleh hambanya dari Semarang. Kita sambut Pendeta Timotius Subekti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Teman-teman The Chosen Church, saya ucapkan selamat untuk ibadah hari ini, di mana Anda mendengarkan saya, Pendeta Timotius Subekti dari Semarang, menyampaikan firman Tuhan. Namun saya ingin menyanyikan lebih dulu nyanyian ini, betapa pentingnya doa sebagai senjata yang paling dahsyat daripada orang-orang percaya. Yuk kita nyanyikan kornya ini, bersama-sama semua jemaat menyanyikan. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan di mana kami mau berlindung kepada Tuhan senantiasa, dan Kau telah memberikan kami senjata yang ampuh di mulut kami, yaitu puji-pujian. Dan kami percaya kalau kami memuji Engkau dalam doa sembahyang, ada kekuatan yang dahsyat, dan kami pasti berkemenangan Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom teman-teman dari The Chosen Church. Hari ini saya mau menyampaikan khotbah tentang pikiran kemuliaan. Bagaimana pikiran kemuliaan ini hebat, ya, karena ini merupakan seperti yaitu ketopong yang menjadi pengaman keselamatan yang kokoh, ya. Tangan boleh putus, kaki boleh putus, tapi jangan kepala yang putus. Jadi pikiran kita itu sangat penting. Pikiran kita itulah yang menentukan apa nanti kita berkemenangan atau tidak. Karena itu judul khotbah ini adalah pikiran kemuliaan. Jadi mari kita mau belajar memikirkan hal-hal yang mulia, ya.
Saudaraku, pengamanan dalam seluruh aspek hidup ini begitu dirasakan sangat penting pada akhir-akhir ini. Setelah terjadi bom-bom, orang baru ngerti betapa pentingnya harga pengamanan itu. Ya, saudaraku, untuk kita orang Kristen, kita bukan hanya perlu aman jasmani dengan kita memasang CCTV. Pemerintah di China sekarang paling hebat, taruh CCTV. Wah, ratusan juta dipasang di mana-mana untuk bisa menjaga dengan baik. Ya, apalagi itu instalasi yang sangat penting. Seperti di bawah gambar ini, melalui monitor di televisi bisa mengetahui tentang jalan, tentang lapangan olahraga, tentang kendaraan, tentang mall, ya. Jadi kalau aman secara jasmani dibutuhkan, terlebih rohani, karena hal rohani ini lebih jauh lebih penting, ya, karena berhubungan dengan hal-hal yang kekal. Seperti 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 dan ayat yang ke-16 yang berbunyi, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, kita berdoa sekali lagi. Saya rasakan betapa pentingnya. Tuhan Yesus, Engkau adalah pemberi roh kebenaran. Waktu kami mengaku Engkau sebagai Allah yang menjadi manusia, maka roh kebenaran itu datang kepada kami, yang akan membebaskan kami dari semua roh penyesat, Tuhan, yang akan menyesatkan begitu banyak orang. Tuhan, sucikan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, Roh dengan tegas mengatakan waktu-waktu kemudian. Jadi Allah ini mengetahui hari-hari yang akan datang adalah hari yang sangat sukar, kata Alkitab. Ya, dalam bahasa terjemahan lain berarti itu zaman galak, begitu galak manusia. Kenapa? Karena iblis bekerja luar biasa, memberikan roh-roh penyesat dan ajaran setan. Ini yang paling banyak justru menghancurkan manusia. Karena itu Tuhan pesan, awasilah dirimu sendiri. Jadi jangan sudah bergantung pada Pak Pendeta atau rekan atau ya suami atau istri. Tapi Tuhan minta kita mengawasi diri kita sendiri dan awasi ajaran kita benar enggak ajaran kita ini. Dan kita disuruh bertekun. Kenapa? Karena ini soal keselamatan diri kita yang kekal. Dan bukan hanya diri kita, istimewa kita pengajar-pengajar itu akan mempengaruhi orang yang mendengarkan. Nah, kita tahu bahaya di akhir zaman ini. Kata Tuhan dengan jelas, katakan banyak orang akan murtad. Ada pendapat memang murtad itu bukan orang percaya. Saya rasa itu pernyataan yang aneh. Murtad jelas orang yang sudah percaya, tapi belum faithful. Dia sudah punya faith, tapi belum faithful, ya. Dan dia bisa disesatkan oleh roh-roh penyesat ini dan ajaran setan-setan. Mengapa? Karena salahnya itu decisionnya, keputusan, pilihan. Jadi kita mesti belajar pandai-pandai memilih, dan itu yang disebut hikmat. Kita butuh hikmat Allah untuk apa? Mengawasi diri kita sendiri. Dan hikmat Tuhan untuk mengawasi ajaran kita. Karena itu saudara-saudara jemaat, jangan sampai saudara terkecoh dengan ajaran-ajaran mungkin
Kasih tanda petik hamba-hamba Tuhan. Tapi zaman Paulus sudah banyak hamba Tuhan yang disebut hamba perut. Ya, kita mesti hati-hati. Dan peringatan ini ditujukan bukan untuk orang dunia, tapi untuk orang percaya. Nah, kata penyesat planos itu berarti mengembara. Dan orang yang mengembara itu, dia tidak sadar dibawa kepada jalan yang salah, yang dianggap benar, ya, tapi salah. Jadi jelas pengembara itu kenapa dia mengembarakan? Karena dia nggak punya tujuan yang jelas. Jadi dia tidak punya konsep lebih dulu. Dan banyak kali kita mendengar firman Tuhan, kita nggak ngerti timetable, waktu Tuhan. Gereja jarang memberikan juga tentang waktu-waktu. Padahal sudah jelas di Alkitab itu dikasih frame, dikasih patokan, ini waktunya. Ya. Jadi kita mesti mempunyai visi yang jelas, tujuan yang jelas. Jangan sampai kita hanya orang yang cari kesenangan untuk memuaskan rasa ingin tahu. Saya ingin mengalami hal yang belum pernah saya alami. Ini penyakitnya orang-orang milenial. Mereka mau coba-coba. Sudah ditulis narkoba itu bahaya, tapi masih mencoba. Sudah ditulis rokok itu bisa membuat kanker, tapi ditulis di situ juga ada tulisan, don't quit, jangan meninggalkan rokok. Nah, jadi kita ini bisa kadang-kadang terpengaruh, sehingga Alkitab paling banyak bicara tentang menyimpang dari iman. Ya, bahkan dikatakan departed from the faith. Jadi meninggalkan iman, jelas ini bukan orang yang tanpa iman. Ya, tapi karena pilihan yang salah. Apa pilihan yang salah? Dalam 1 Timotius 6, surat Timotius paling banyak bicara tentang meninggalkan iman, lalu menyangkal iman, menolak iman. Ya, itu oleh karena problemnya ingin kaya. Jadi ini kita mesti hati-hati, karena Mammon ini rival Tuhan paling kuat. Tuhan tidak pernah berkata, kamu bertuhankan Tuhan dan Mammon. Tuhan tidak berkata dengan yang lain. Nah, yang lain ini memang orang suka yang lain karena kok gampang cari duit. Nah, jadi kuncinya di situ justru kaya ini. Nah, apalagi selain materi. Bukan hanya materi, sekarang jiwa. Jadi yang kelihatan materi. Tapi yang tidak kelihatan apa? Yaitu pengetahuan. Nah, ini orang-orang Greka ini kena ini. Pengetahuan. Ya. Jadi pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Bahkan kemudian mengajarkannya. Coba sekarang lihat di medsos. Orang-orang suka yang namanya apologetika, betul nggak sih? Ada pendeta begini lalu dipertentangkan oleh pendeta lain, dan itu banyak yang mendengar. Saya tuh heran, kenapa toh kok cari pertentangan? Kenapa kok tidak mau gumuli yang benar? Kok cari pertentangan? Apologetika itu boleh, tapi itu ditujukan pada orang-orang kafir. Lihat aja Paulus, dia berapologet dengan orang-orang penyembah berhala, tapi tidak dengan sesama. Tapi sekarang ini zamannya itu, mana yang lebih benar ya? Pendeta mana yang lebih benar? Dan ini terjebak. Mari kita berhati-hati, ya. Kita mesti waspada, jangan sampai kita menyimpang dari iman. Kenapa? Ada 2 bahaya laten, saya katakan. Itu tamak, ini spiritnya ini. Spirit tamak akan uang.
Spirit yang kedua yang bahaya, sombong dalam pengetahuan baru. Saya dulu hampir terkecoh dengan buku seorang pendeta juga, Positive Thinking. Dan dulu saya baca, wah bagus ya, ini merubah pandangan ini, positive thinking. Tapi setelah belajar positive thinking, ternyata positive thinking is not faith. Positive thinking bukan iman. Nah, tapi orang gembar-gemborkan the power of positive thinking, bukan the power of God. Bukan the power of submission, ya kuasa dari penundukan, bukan, tapi otak. Ini justru makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, jadi tamak akan uang orang itu diikat dengan duit itu, dan positive thinking diikat dengan apa? Kesombongan. Wih, saya lebih pintar. Saya lebih dahsyat, saya lebih ngerti Alkitab. Ujung-ujungnya semua itu memang cari apa? Cari nama. Dulu ada nyanyian Pentakosta lama. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Orang cari apa toh? Makanya waktu murid-murid Yohanes mulai mengikut Yesus, Tuhan noleh dan Tuhan berkata, kamu cari apa? What seek ye? Apa yang kamu cari? Nah, saudaraku, iman yang benar dalam Yohanes 5 ayat 44 berkata, kita harus mencari kemuliaan Allah. Ini kunci dari pikiran kita. Arahkan ke situ. Kalau tidak, sudah kena roh Babel. Kejadian 11 berkata, mari kita cari. Cari apa? Cari nama. Bukan cari kemuliaan Allah. Cari nama untuk kemuliaan diri. Jadi kita dapat mendeteksi pengajar ini benar atau salah. Kita bisa deteksi sejak dini. Dari mana kita bisa tahu itu salah? Dari tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya apa? Kemuliaan dunia atau kemuliaan Tuhan? Kemuliaan dunia, ujung-ujungnya itu semua duit. Lihat orang-orang yang kaya raya, wah mulia. Saya mendengar orang-orang yang kaya-kaya di Amerika itu sudah siapkan bunker di bawah tanah. Kalau nanti ada bom-bom yang besar, mereka sudah bikin bunker di bawah tanah yang aman. Dan mereka bikin landasan pesawat sendiri di rumahnya. Ya, saudaraku, bahkan ada hamba Tuhan yang juga mempunyai begitu. Waduh, ya. Saudaraku, jadi kita melihat pengajaran benar atau salah itu dapat dideteksi. Jadi tujuan akhirnya apa? Ingat, status saudara yang mungkin, saya ini bukan anggota jemaat biasa, saya sudah muridnya Yesus. Murid Yesus juga tidak jaminan, bukan? Kalau tujuannya salah, lihat Yudas. Dan bukan hanya Yudas, waktu Tuhan bicara hal pengajaran yang keras, apa yang ternyata? Yohanes 6 ayat 66 berbunyi, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. ya, kata banyak ini yang membuat ironis. Mulai dari waktu itu banyak. Ini bukan jemaat biasa, murid. Makanya kalau gereja berkata, yang penting pemuritan. Nah, murid pun masih bisa mundur. Dan tidak lagi. Jelas murtad, betul enggak? Tidak lagi itu artinya hilang. Murtad. Ironis. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita, oh enggak mungkin murtad. Nah itu pengajarannya benar apa enggak itu?
kalau ada ajaran yang begitu. Ini kan jelas tidak lagi mengikut dia. Ironis, sangat ironis. Ya, dan ini dialami dalam contoh, yaitu muridnya Paulus sendiri. Dalam 2 ayat itu baiknya, lagi-lagi baiknya, hebatnya Demas. Ya, Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Paulus memberikan salam ini seperti dengan dirinya dan timnya. Betul enggak? Kepada jemaat di Kolose, kepada gereja. Ya, gereja yang besar, Kolose. Ya. Dan salam ini dari Demas. Luar biasa. Filemon 1 ayat 24. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Oh, ini bukan jemaat biasa, bukan? Teman kerja dari Paulus. Bayangin, ini pelayan Tuhan loh. Jadi bukan jemaat biasa. Tapi lihat, surat-surat Paulus yang terakhir itu adalah surat Timotius. Kalau sudah baca nanti pasal 4, aku sudah siap sedia, darahku sudah mulai tercurah. Itu dia katakan. Jadi dia waktu itu sudah mendekati kematian. Dan apa yang dituliskan dalam 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10 berbunyi, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Ya, saudaraku, ini satu kenyataan yang menyedihkan, bukan? Paulus sangat mencintai seorang murid yang dianggap seperti anaknya sendiri. Namanya Timotius. Karena itu saya memilih tidak Paulus nanti, kebesaran berat. Saya memilih Timotius, tapi Timotius saja sudah hebat, bukan main. Makanya pendeta saudara juga Temi. Pendeta Temi itu kan Timotius. Ya. Dan pesan Paulus kepada hamba Tuhan Timotius yang dulunya dia penginjil, tapi Tuhan Paulus tempatkan dia jadi gembala. Nah, jadi mungkin kita juga begitu, ada yang dulunya suka menginjil, tapi satu kali Tuhan bisa panggil menjadi gembala. Pak Temi ini sekarang diangkat jadi gembala dari TCC, The Chosen Church, ya, untuk Anda. Jadi saya harap saudara betul-betul menjadi orang-orang pilihan. Nah, jangan sampai kita itu lalu meninggalkan, gone astray. Kita ini mengembara. Kenapa? Seperti gambar ini, yaitu serigala ini suka mengembara. Ya, kenapa? Mencari mangsa. Mari kita mau belajar. Apa yang kamu cari? Itu pertanyaan yang baik. Nah, kita mesti mencari sesuatu yang memang kadang-kadang sukar. Kenapa sukar? Karena tidak kelihatan. Ya, dan kita itu suka mencari yang kelihatan. Kalau kelihatan, nah ini berkat, lihat tuh, aku diberkati. Ya, dari pakaian, dari arloji, dari simbol-simbol pakaian, simbol tas, ya, orang bangga. Ya, mencari hal-hal yang apa? Yang kelihatan, persis seperti orang dunia. Kalau kita mencari hal-hal yang kelihatan, kita miss. Kita sudah salah tembak, salah tujuan. Kita harus mencari yang tidak terlihat. Kenapa? Karena yang kelihatan itu sementara, kata Tuhan. Tapi yang tidak kelihatan itu yang kekal. Nah,
Umumnya kita manusia memang itu imannya dikaitkan dengan yang kelihatan. Ya, lihat aku sudah bangun gereja besar, wah imannya besar. Belum tentu. Saya sendiri juga harus menjaga diri, jangan sampai saya puas. Tuhan tidak melihat pekerjaanku besar. Tuhan melihat hatiku, apakah setia? Ingat, Tuhan tidak melihat jemaatku banyak, tapi Tuhan melihat apakah aku setia dengan tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Ingat-ingat ini, kita mesti hati-hati dengan jerat-jerat dunia. Nah, apa yang tidak kelihatan itu harus diharapkan. Ya, karena dikatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Dalam konteks Ibrani 11, iman itu harus percaya yang tidak kelihatan. Jadi dalam Roma 8 pun dikatakan, jikalau kita berharap kepada hal yang tidak kelihatan, maka kita harus dengan tekun. Nah, jadi iman plus ketekunan itu barulah pengharapan. Sekarang menjadi pertanyaan, apa pengharapan saudara? Ya, pengharapan saudara apa? Mulia di dunia, punya kekayaan, mobil, rumah, mewah dan sebagainya. Apa itu berarti saudara sudah mencapai? Wih, ini imanku hebat. No. Karena itu yang kelihatan. Jadi keselamatan jiwa kita, ingat ya, keselamatan yang penting itu bukan roh kita. Waktu kita percaya, roh kita sudah diselamatkan, sudah. Bahkan dalam surat Efesus, waktu kita percaya oleh karena rahmatnya, anugerahnya, roh kita ini sudah didudukkan di sorga, sudah ditempatkan di sorga. Tapi orang bisa tetap murtad. Murid-murid murtad. Ya. Kenapa? Karena pengharapan ini yang menentukan. Saudara boleh punya iman, boleh punya kasih. Tapi kalau kurang satu pengharapan. Pengharapan ini sepertinya hatimu itu diikat sampai ke sorga. Karena itu dalam surat Ibrani katakan pengharapan itu seperti jangkar, ya, yang dilabuhkan sampai di belakang tirai. Jadi hati kita ini mesti terkait dengan sesuatu yang di belakang, yang tidak kelihatan, yaitu tirai. Kapan? Waktu Yesus mati, tirai robek. Daging ini mesti habis. Ya. Kalau daging habis, baru kita melihat sorga. Nah, jadi kalau kita tidak tertuju kepada kemuliaan Tuhan, dapat dipastikan akhirnya terjadi penyimpangan. Sudah pasti. Jadi kalau pikiran saudara terus pada kemuliaan dunia dengan yang kelihatan, pasti itu berarti rohmu sudah melenceng. Sudah. Jadi bukan nanti, sekarang rohmu melenceng. Dan kalau rohmu tetap melenceng, jiwamu juga ikut melenceng. Sebab itu kita mesti jaga pikiran kita ini. Dengan apa? Dalam satu surat Tesalonika dikatakan, kita harus pakai perisai iman dan kasih. Perisai itu baju sirah. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Iman di depan, kasih di belakang. Kenapa? Karena jenderal-jenderal Roma harus pakai, yaitu baju sirah,
Depan dan belakang. Depan untuk menghadapi musuh. Tapi di belakang siapa yang nusuk? Ya saudara kita sendiri. Ya, ini perlu kasih. Ya, sudah dengan iman sudah lawan iblis. Tapi dengan kasih sudah menghadapi saudara-saudara seimanmu yang kadang-kadang melukai engkau. Benar tidak? Tapi Tuhan tempatkan di luar daripada baju sirah, ketopong pengharapan keselamatan. Nah, betapa pentingnya ketopong ini. Ya, karena itu pikiran kemuliaan ini ditunjukkan dengan kehidupan orang Israel. Yaitu bagaimana pikiranmu ini bisa terus berpaut pada Tuhan. Yaitu dengan pimpinan orang Israel dulusku, dengan tiang awan dan tiang api. Dan mereka ikuti perjalanan itu. Kenapa? Dipimpin oleh awan. Tiap kali kalau awan itu naik, mereka bongkar kemah sembahyang, mengikuti pimpinan awan itu. Ya, jadi tanda penyertaan Tuhan supaya tidak tersesat dulu nggak ada tanda petunjuk. Ya, adanya cuma awan kemuliaan. Nah itu dituliskan dalam Keluaran 40 ayat 34, 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11, awan kemuliaan. Dan awan kemuliaan itu bentuk sekarang bukan kita dipimpin awan ya, tapi roh kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 14. Dan roh kemuliaan ini selalu digandengkan dengan sengsara. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Sekali lagi, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tapi lihat, salib Tuhan ini dahsyat. Tiang awan ini dahsyat. Kenapa? Karena dia, tiang awan ini yaitu Roh Kudus akan menjadi penuntun. Penunjuk jalan kita. Tidak mungkin sesat. Akan menjadi pelindung. Waktu matahari terik, kita diberi apa? Roh penghibur. Betul enggak? Bukan hanya menuntun, tapi menghibur kita dalam kesulitan. Dan dia menjadi penerang, iluminasi, sehingga kita mulai mengerti firman Tuhan. Oh, sebenarnya begini. Saya dulu baca kitab Agung, sudah berapa kali saya membaca, tapi nggak ngerti-ngerti, sulit di situ. Akhir-akhir ini makin Tuhan ungkap melalui PA, sudah dengarkan. Dan terpenting yaitu tiang awan ini menjadi pengaman. Waktu orang Israel dikejar, maka tiang awan inilah yang memisahkan orang Israel daripada orang Mesir yang mau mendekat. Dengan apa? Pada sisi orang Israel terang, pada sisi orang Mesir gelap, bukan main. Sehingga mereka nggak tahu jalannya gimana. Nah, tiap pengaman kita yang kokoh, dahsyat. Karena itu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Mari kita mau berkata, Tuhan, aku perlu berdoa. Karena berdoa ini akan membuat Roh Kudus membombardir pikiranmu untuk mencari kemuliaan Allah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Istimewa kalau cobaan-cobaan menggoda hati kita. Mari kita mau berteriak, berseru. Dan bila sengsara menimpa kita, ingat, Tuhan tidak jauh dari saudara. Haleluya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, panggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu.
percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, berseru, yes, panggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru, amin Tuhan. Memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya percaya Dia tak jauh darimu. Percaya, yes, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Berseru saudaraku, berseru pada Tuhan, berseru kepada Rajamu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sikaramatone kirase. Ya Tuhan, kami berseru karena nama-Mu yang memberi kami keselamatan. Yes Lord, yes Lord. Penuhi anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu TCC ini, penuhi mereka, kuatkan hati Bapak Gembala, Pak Temi dan semua Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang menyertai dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon anugerah-Mu, damai-Mu, sejahtera-Mu, kekuatan-Mu. Roh pembebasan, melepaskan dari pikiran yang salah, dari tujuan yang salah. Kami mau mencari selalu kemuliaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan segala doa kami, dan siap saudara yang percaya mengatakan bersama, amin. Tuhan memberkati Anda. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati oleh firman Tuhan, berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Allah kita yang luar biasa. Sekali lagi kami seluruh pengurus dari The Chosen Community mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Timotius Subekti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari yang percaya, mari angkat kedua tanganmu, katakan, aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Oh, aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Amin. Sekali lagi, aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Oh, aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Kau turun tangan memberkatiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami boleh selesaikan ibadah kami di hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang Kau berikan selama kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Teristimewa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, sekaligus menegur dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengaplikasikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Pendeta Timotius Bekti, biarlah Tuhan memberkati Tuhan kehidupan pelayanannya. Tuhan memberkati gereja yang dipimpinnya Tuhan. Tuhan memberkati juga keluarganya. Segala yang terbaik Tuhan berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan juga untuk seluruh jemaat The Chosen. Tuhan memberkati mereka juga satu persatu dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan pekerjaan bisnis mereka, dalam kehidupan kuliah sekolah mereka. Tuhan menuntun langkah-langkah mereka. Jikalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Jikalau sedang ada yang berbeban berat, biarlah Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan di hari ini untuk bangsa negara kami. Tuhan tetap tuntun bangsa negara kami di dalam jalan-jalan yang Kau telah tentukan. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada orang-orang yang ingin mengacaukan bangsa negara kami. Kami sehati sepakat Tuhan, biar Engkau yang menggagalkan setiap rencana mereka. Tuhan tolong bangsa negara kami. Tuhan juga luputkan, bebaskan bangsa negara kami Tuhan dari segala bencana alam. Tuhan menolong bagi bagian-bagian dari provinsi yang terkena bencana alam. Tuhan yang memberikan pertolongan-Mu. Dan kiranya Engkau menggerakkan orang-orang yang punya hati untuk bekerja sama menolong mereka yang menjadi korban dari bencana alam ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau menolong juga supaya pandemi COVID yang ada di Indonesia ini boleh berlalu dengan segera karena belas kasih-Mu. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, berkati seluruh lembaga tinggi negara.
Berkati TNI Polri dan juga tim medis yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah kasih-Mu. Kami serahkan seluruh langkah kami, kehidupan kami di minggu yang datang ke dalam tangan-Mu saja. Biar Engkau yang menyertai dan menuntunnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami mohonkan akan berkat yang datangnya dari Engkau. Dan biarlah segala berkat yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus menjemput kita semuanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita, saudara. Hey, hey, hey. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Hey, kenaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari dengan penuh sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Music. Yeah. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami. Saudaraku bersama-sama, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Come on. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey, mari dengan sukacita. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Yeah. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.